Ada kopi ya Pak ya? Kopi. Ini madu asli dari madu asli dari hutan. Madu hutan. Ini di tempat kami di Kampung Gedung Aji ini tidak dibudidayakan. Oh, tidak dibudidayakan? Tidak dibudidayakan. Kenapa Pak? Karena ya kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Prayoga Haryanto, kembali lagi pada acara program Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, yaitu podcast Tawayan Sejongan, yang mana bertemakan kampung maju, dana jelas, hukum ramah, dan juga akuntabel. Bertujuan untuk mengangkat keterbukaan dana desa, kemudian potensi desa, dan juga melalui program ini kita mendampingi secara hukum dan juga secara administratif kepala-kepala kampung. Telah hadir di samping saya Kepala Kampung dari Gedung Aji, Kecamatan Selagai Lingga, yaitu Pak Novian. Yeah. Selamat pagi Pak Novian. Gimana kabarnya Pak Novian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Novian, acara ini dibentuk dan diinisiasi oleh Kejaksaan Negeri Lampung Tengah untuk memfasilitasi semua masyarakat Lampung Tengah, khususnya kepala kampung. Dalam hal ini bisa kita berbincang, bertukar pikiran, dan juga kita berdialog, meminta saran, dan juga kita bisa dimintai dalam penyuluhan dan perbantuan hukum. Sebelum kita bahas lebih dalam Pak Novian, bisa nggak Bapak sampaikan kepada kami mengenai profil singkat dari Kampung Gedung Aji, Kecamatan Selagai Lingga? Oke, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabib Ngalimpuro. Perkenalkan, nama saya Dwi Novian Saputra, biasa dipanggil Novian. Saya pada saat ini menjabat sebagai Kepala Kampung Gedung Aji, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah. Nah, untuk diketahui bahwa Kampung Gedung Aji itu terletak di Kecamatan Selagai Lingga yang berada di ujung barat, yang mana Kampung Gedung Aji berbatasan langsung dengan Register 39. Kemudian diapit lagi oleh lahan yang milik negara yang dalam proses hukumnya saat ini dikuasai oleh Satgas BLBI. Nah, tentang kemasyarakatan Kampung Gedung Aji, luas wilayah total itu 1.270 hektar. 1.270 hektar. Dengan 1.980 jiwa. Kemudian untuk potensi dari kemasyarakatan sendiri itu banyaklah, katakanlah 80% bergerak di bidang pertanian. Hampir mayoritas ya, Pak? Hampir mayoritas itu petani. Pencahariannya petani. Sebagai petani. Dan komoditi unggulan yang dibudidayakan di wilayah kami di sektor pertanian itu adalah pertanian kopi, kemudian pertanian sawit, perkebunan sawit, karet, lada. Oh, ada lada juga Pak ya? Alhamdulillah ada, walaupun sekarang kuantitasnya sudah sedikit menurun, tetapi alhamdulillah ada. Kemudian untuk hal lain, kampung kami itu memang sangatlah ujung di Kabupaten Lampung Tengah. Yang mana, mohon maaf saya sampaikan, 500 meter di belakang rumah saya saja itu sudah masuk Kabupaten Lampung Utara. Oh, sudah masuk perbatasan Lampung Utara? Iya, karena perbatasan kami dengan Lampung Utara itu dibatasi oleh batas alam, yaitu Sungai Pengubuan. Jadi sungai itu yang memisahkan Kabupaten Lampung Tengah dengan Kabupaten Lampung Utara. Terkhusus, lebih spesifik lagi, ini Kampung Gedung Aji. Seperti itu. Kemudian untuk masalah pendidikan, alhamdulillah kalau Kampung Gedung Aji, warga masyarakatnya pun rata-rata sudah sadar akan pendidikan. Rata-rata mereka sudah menyelesaikan wajib belajar 9 tahun dan sesuai dengan program pemerintah, ini digalakkan
program wajib belajar 12 tahun. Artinya sampai dengan tingkat atas. Seperti itu. Kemudian untuk hasil-hasil potensi yang sudah diberikan ini, contohnya yang ada di depan kita ini, ada kopi ya Pak ya? Kopi. Ini madu asli ini dari... madu asli dari hutan. Madu hutan. Ini di tempat kami di Kampung Gedung Aji ini tidak dibudidayakan. Oh, tidak dibudidayakan? Tidak dibudidayakan. Kenapa Pak? Karena ya kesulitan, sangat kesulitan. Dalam hal? Karena ketika seperti ini otomatis akan sumber makanan bagi lebah itu sendiri. Ketika ini di hutan, maka lebah itu akan mencari dengan bebas. Seperti itu. Jadi kendalanya bukan karena masyarakat nggak mau ya Pak, iya. Tapi kendalanya adalah untuk menghidupi lebah itu sendiri, kan bukan perkara yang mudah. Makanya masyarakat lebih memilih untuk mengambil madu alam dari sesuai dengan kebutuhan aja ya Pak? Sesuai dengan kebutuhan. Bukan dikomersialkan? Komersil itu hanya sangat terbatas, kuantitasnya sangat terbatas, seperti itu. Dikembangkan, tapi kalau ini kita jadikan produk ciri khas dari Kampung Gedung Aji itu bisa menjadi ikon. Bisa Pak ya? Insya Allah bisa menjadi ikon. Ini kemudian ada juga kopi ya Pak? Ada kopi murni. Kopi murni ini tanpa ada campuran. Ini dipetik merah. Oh, petik merah ya Pak? Petik merah. Robusta? Robusta. Kopi asli dari Kampung Gedung Aji. Kemudian ada lagi gula aren yang diolah menggunakan metode tradisional. Ini masih manual semua. Pakai kayu bakar Pak ya? Pakai kayu bakar. Gitu. Dan alhamdulillah ini bisa membantu perekonomian masyarakat kami di Gedung Aji. Terlepas dari hasil perkebunan sawit. Karena dari seluruh wilayah yang ada di Selagelingga bagian barat, pusatnya sawit itu daerah kami. Oh, malah di Kampung Gedung Aji Pak ya? Di Kampung Gedung Aji, walaupun secara kepemilikan tanah, kepemilikan lahan itu tidak ada yang pribadi. Karena mereka menumpang di lahan milik negara. Gitu. Begitu juga kopi. Kopi petani ini menggarap di tanah register. Maka dari itu, alhamdulillah masyarakatnya banyak tertolong dari lahan-lahan itu. Tetapi kami dari pihak pemerintah Kampung Gedung Aji juga tidak bosan menghimbau kepada masyarakat. Ketika itu menggarap bukan berarti itu menjadi hak milik. Betul. Karena setiap saat negara membutuhkan, negara bisa saja mengambil. Jadi alhamdulillah masyarakat kami pun sadar akan hal itu. Seperti itu kira-kira. Kemudian hal lain untuk kegiatan kemasyarakatan, terutama di leading sektor kesehatan, alhamdulillah Posyandu juga jalan untuk, apalagi ini gencar-gencarnya program pemberantasan stunting. Nah, ini menjadi program nasional, progres nasional, apalagi di era saat ini menjadi titik progres utama dari kami. Kemudian pemberantasan stunting itu ya? Iya, pemberantasan stunting. Oke. Kemudian untuk bidang keagamaan, alhamdulillah kalau bidang keagamaan di tempat kami sangat, walaupun ada beberapa yang minim untuk keyakinan, tetapi kami alhamdulillah bisa hidup berdampingan. Artinya ketika hari raya segala macam, kita saling mengunjungi, saling silaturahmi, begitu. Oke. Jadi potensi lokalnya banyak ya Pak, beraneka ragam. Satunya pertanian, kemudian ada madu, kopi, kemudian aren. Nah, potensi-potensi ini yang paling penting satu lagi Pak, guyupnya antar masyarakat. Walaupun tadi dalam tanda kutip minim keyakinan, tapi masih mau bergotong royong dan saling memaklumi antara satu sama lain, saling menghormati satu sama lain. Itu yang perlu dijaga dan dipelihara Pak. Nah, kalau potensi ini kayak seperti madu, kopi dan lain sebagainya ini perlu difasilitasi dan juga dikelola dengan baik supaya menjadi pendapatan asli kampung itu sendiri Pak. Yang penting dalam pengelolaannya nanti
di kemudian hari jika ini difasilitasi dan lain sebagainya dikelola secara akuntabel dan juga transparan supaya dapat dinikmati oleh semua pihak khususnya masyarakat di Kampung Gedung Aji. Nah, Pak, kita bicara masyarakat Kampung Gedung Aji. Di Kampung Gedung Aji itu sendiri dana kampung atau dana desa didapatkan tahun ini berapa ya, Pak, totalnya? Kalau untuk dana desa Kampung Gedung Aji, kalau berbicara dana desa ini harus dibedakan. Jadi dana desa, asumsi masyarakat itu dana desa ya dana desa, tetapi sumbernya masyarakat banyak nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Coba dijelaskan kepada masyarakat. Kurang memahami itu. Jadi dana desa itu adalah sebutan secara umum, tetapi lebih spesifiknya itu ada dua sumber, yaitu anggaran dana desa ADD dan dana desa itu sendiri. Kemudian, nah untuk Kampung Gedung Aji, ketika ditotal antara dana desa dan anggaran dana desa, itu totalnya adalah 1.374.952.116 rupiah. Terdiri itu dari dana desanya sendiri yang sumber dari APBN itu 848 juta. 848 juta. Berarti dominasinya dari dana desa. Dari dana desa. Kemudian untuk ADD-nya itu 500.300.000 rupiah. Gitu. Nah, dari dana 1,3 sekian itu Pak Kepala Kampung, itu digunakan untuk kegiatan apa saja dan apa prioritas dari Kepala Kampung Gedung Aji Pak Novian untuk tahun ini? Oke. Nah, kalau dana desa secara umum di Kampung Gedung Aji, ketika kita akan menggunakan, tentunya tidak bisa serta-merta digunakan. Artinya kita harus berdasarkan, yaitu musyawarah desa, musyawarah kampung. Musdes dulu ya, musdes ya. Diawali dari musyawarah dusun. Nah, dari musyawarah dusun itulah akan muncul ide, saran, gagasan dari masyarakat yang tentunya akan dibawa ke ranah yang lebih tinggi, yaitu musyawarah desa. Nah, di musyawarah desa itu tentunya dihadiri oleh tokoh masyarakat, kemudian aparatur kampung, kemudian BPD dalam sebutan nasional atau BPK dalam sebutan kearifan lokal di Lampung Tengah. Kemudian dari unsur kepemudaan, dari unsur kesehatan, dan banyak stakeholder terkait yang memang harus dihadirkan demi adanya transparansi dana desa. Nah, dari hasil rapat tersebut tentunya ada aturan-aturan tertentu di mana dana desa itu boleh digunakan dan ada beberapa hal yang memang tidak bisa digunakan karena kita juga seperti halnya jalan itu kan ada rambu-rambu. Nah, tentunya kita juga tidak mau melanggar rambu-rambu yang nantinya berakibat tidak menyenangkan seperti itu. Baik, jadi keterlibatan masyarakat dalam penyerapan anggaran dana desa ini ada ya Pak ya? Sangat ada, malah kontributifnya ada ya Pak? Ada. Nah, dalam penyerapan anggaran dana desa itu Pak, pasti masyarakat ingin mengetahui ini dana desanya sudah terserap berapa, kemudian untuk apa dan lain sebagainya. Itu dengan cara apa Bapak memberikan informasi? Yang pertama itu. Yang kemudian kedua, dalam pelaporan penyerapan anggaran dana desa Pak, itu kan pasti nanti dilaporkan baik dari sisi administratif dan juga dari sisi pelaporan fisik dan juga aplikasi. Nah, itu apa kendala Bapak selaku Kepala Kampung dan juga aparatur kampung dalam pengisian dan juga pelaporan penyerapan anggaran dana desa tersebut Pak? Silakan dijelaskan. Terima kasih. Untuk pelaporan tentunya ketika sudah diadakan musyawarah desa secara umum, tentunya akan ada plot-plot yang memang sudah disepakati berdasarkan musyawarah. Nah, setelah itu tentunya kami akan membuat banner perencanaan yang, nah, macamnya seperti ini.
Banner yang dipajang di balai kampung. hanya di balai kampung apa di sudut-sudut jalan juga di balai kampung, di depan balai kampung. Di depan balai kampung sudah ada seperti ini Pak, Iya. yang banner dibuat banner Iya, ya, Pak? dibuat untuk banner. informasi. Untuk informasi perencanaan. Oke. Jadi di situ ada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, artinya yang namanya pemerintahan desa tentunya ada aparatur yang harus dibayarkan honornya, gajinya atau sebutan lain, kemudian jaminan sosialnya yang tentunya berkaitan dengan BPJS, kemudian ada seragam aparatur kampung, kemudian hal-hal lain tentang ATK dan sebagaimana macam tentunya juga ada semua terlampir di situ ya, Pak, informasinya ya Pak ya. Kemudian bidang yang lain adalah bidang pelaksanaan pembangunan. Nah, pembangunan ini nih Mas, yang biasanya sangat riskan. Oke. Apa riskannya Pak? Kenapa Pak? Ketika kita membangun, masyarakat yang namanya kepuasan itu relatif ya, Mas ya. Kepuasan itu relatif. Kita sudah melakukan semaksimal mungkin dengan anggaran semaksimal mungkin begitu adanya. Terkadang, oh Pak ini begini, Pak ini begini. Tetapi, nah disitulah dituntut kesabaran kita dan kearifan kita dalam memberikan wawasan terhadap penginformasian seperti itu. Kemudian bidang-bidang lain, bidang kemasyarakatan, bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Nah, ini keterkaitan dengan Linmas, kemudian hal-hal lain, terus kelembagaan, baik itu BPD, kemudian LPMK, dan lembaga-lembaga lain itu tentunya juga difasilitasi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah bidang pemberdayaan masyarakat. Nah, di dalam masyarakat ini tentunya sesama yang satu frekuensi. Contoh, masyarakat si A ini pekerjaannya beternak. Kemudian otomatis dia akan ngumpul dengan para peternak. Nah, peternak kambing seperti itu. Karena mayoritas alhamdulillah di daerah kami, khususnya Kampung Gedung Ngaji, ketika berbicara kambing, di kampung kami lah yang banyak terdapat ras peranakan Etawa. Oh, yang penghasil susu itu Pak ya? Iya, tetap walaupun di Gedung Ngaji saat ini belum dikembangkan untuk susu tersebut. Nah, itu jadi potensi itu Pak? Iya, karena keterbatasan kami. Nah, tadi Bapak nggak sampaikan kepada masyarakat yang juga penonton bahwasanya di Gedung Aji juga merupakan salah satunya peranakan Etawa. Peranakan kambing Etawa. Iya. Dan itu belum dikembangkan belum dimaksimalkan ya Pak, potensi itu. Nah, itu menjadi perhatian harusnya ya Pak pada masyarakat. Itu merupakan suatu nilai plus karena tidak semua kampung bisa mempunyai itu Pak. Gitu. Dan sementara ini mereka hanya membudidayakan saja, sebatas membudidayakan saja karena keterbatasan kami masyarakat dan pemerintah dalam untuk tapi saya yakin ketika itu diberikan wawasan tentang pengolahan susu, saya yakin bisa itu begitu. Kemudian ada juga yang terbaru ini Mas, yaitu tentang didengungkannya oleh pusat tentang Koperasi Merah Putih. Betul. Nah, kami pemerintah Kampung Gedung Ngaji juga antusias untuk hal ini. Makanya beberapa waktu lalu ketika digadangkan Koperasi Merah Putih, kami juga segera menindaklanjuti dengan membentuk struktur pengurus sekaligus mengurus tentang perizinan dari Koperasi Merah Putih itu sendiri yang semoga nantinya juga mempunyai nilai plus dan bermanfaat bagi seluruh kalangan di masyarakat di Kampung Gedung Ngaji seperti itu. Ada lagi Pak? Kemudian untuk kendala dalam pelaporan dana, kemudian ini ada satu lagi Mas. Boleh, satu lagi. Silakan. Ini untuk BLT. Nah, ini BLT. Jadi BLT itu sumbernya adalah dana desa. Yang mana itu juga program prioritas nasional yang setiap kampung harus melaksanakan pemberian BLT yang mana tujuannya adalah untuk membantu, bukan menjamin, tetapi membantu masyarakat
dalam pemenuhan kebutuhan hidup, terutama masyarakat yang memang kondisi minim ekonomi, kemudian di dalam keluarga tersebut ada salah satu anggota keluarga yang sakit menahun, kemudian disabilitas terutama, kemudian ada lagi yang dalam satu keluarga itu ada yang terkena dampak stunting. Oh, masih ada Pak ya di Kampung Gunung Haji? Alhamdulillah di Kampung Gunung Haji tidak ada. Tidak ada Pak ya? Tidak ada, tetapi kami lebih memprioritaskan kepada kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus, misal warga jumpu yang memang ekonominya minim, kemudian ya yang masih minim-minim itulah. Jadi BLT yang BLTDD dianggarkan oleh kepala kampung untuk 24 keluarga, alhamdulillah. 24 keluarga 24 itu keluarga. Dipastikan tepat sasaran ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kemudian Pak, silakan. Dari sisi administratif dan juga laporan fisik dan lain sebagainya. Dari sisi administratif, tentunya ketika penggunaan anggaran negara itu harus melakukan pelaporan. Sekecil apapun harus dilaporkan. Dan kami mempunyai sudah menugaskan operator yang berkaitan dengan bidang-bidang lain, baik sekretaris, bendara, kaur, kasih, itu tentunya akan saling berkomunikasi dalam pengisian pelaporan tersebut. Karena pelaporan ini ada pelaporan online melalui Siskudes. Yang namanya Siskudes itu pun bisa dicek. Dalam hal pelaporan tentunya kami, di samping kami membuat banner perencanaan transparansi ini, tentunya kami juga membuat banner realisasi di akhir tahun. Itu juga akan kami pajang ketika akhir tahun. Artinya agar masyarakat juga lebih bisa mengetahui. Dan untuk pelaporan secara online, kami mempunyai 2 operator. Nah, operator ini yang satu khusus menangani laporan keuangan, yang dia berkoordinasi dengan sekretaris, bendara, dan kasih kaur dan sebagainya. Dan satu operator lagi ini memang kami tugaskan untuk operator umum. Jadi dia bisa input data-data yang diperlukan ke berbagai aplikasi. Aplikasinya apa itu Pak? Bisa disampaikan, contoh Pak? Ini yang terbaru ini program dari Kejaksaan Republik Indonesia melalui perpanjangan tangannya Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, itu aplikasi Jaga Desa. Aplikasi Jaga Desa yang mana di situ dicantumkan, diinput seluruh data-data tentang potensi desa, kendala dan segala macam, tentunya di situ ada. Seperti itu. Oke, jadi dalam pelaporan dana, kemudian pelaporan dari sisi administratif dan juga fisik dan penggunaan aplikasi tidak ditemukan dan tidak terkendala satu hal. Paling ada satu. Sinyal. Itu hampir dikeluhkan oleh semua kampung di Kecamatan Lingga. Mohon maaf, kami berada di wilayah pegunungan. Kami berada di susah sinyal itu sangat susah ya, Pak. Ya, karena ya kami harus kalau kata kami harus benar-benar nyiriin, oh jam sekian ini yang penggunaan agak senggang seperti itu. Jadi ya kalaupun nantinya ada pelaporan secara online agak terhambat, ya kami mohon maklum kan. Tetapi bukan maksud kami untuk menghambat atau lain-lain seperti itu. Jadi tadi Bapak bahas sedikit mengenai Jaksa Jaga Desa aplikasi ya Pak. Nah, aplikasi Jaksa Jaga Desa itu merupakan aplikasi yang khusus dibuat oleh Kejaksaan Agung untuk memudahkan kepala-kepala kampung atau lurah dan lain sebagainya, aparatur-aparatur itu untuk mengisi dan juga mensistematisasi data supaya tidak berantakan, kemudian juga masyarakat juga bisa melihat secara langsung penggunaan anggarannya apa dan lain sebagainya. Di situ kan nanti ada profil desa, jadi siapapun bisa mengakses itu dan juga melihat, oh ternyata di Gedung Aji ada ini, kemudian ini total penduduknya ini, kemudian potensi unggulannya ini, kemudian juga ada namanya BUMDes, kemudian ada juga anggaran dana desa, kemudian ada pelaporan pekerjaan dan lain sebagainya ya Pak. Nah itu aplikasi itu diupdate secara berkala, jangan
cuman sekali ngisi kemudian Tahun lupa. berikutnya enggak. Bukan, jangan tahun berikutnya. Setelah ada pekerjaan lain tidak diisi, tidak diupdate. Nah, itu jangan, itu salah. Itu merupakan suatu aplikasi yang Harus by update. project, ada pekerjaan apa itu kita update. Misalnya kayak ada laporan pengaduan apa, isi di situ. Jadi Iya. Kejaksaan Negeri Lampung Tengah khususnya kita bisa monitoring dan evaluasi, Pak. Iya. Nah, gitu. Kemudian apa selain sinyal yang menjadi tantangan pengisian aplikasi Jaga Desa, Pak? Mungkin akses ya, Mas ya. Akses apa, Pak? Akses infrastrukturnya, karena ya dari daerah kami memang daerah pegunungan yang mungkin untuk menuju ke wilayah kami ya jalannya ya agak terjal, seperti itu aja sih. Tapi untuk kayak data, kemudian pelaporan dari administratifnya nggak ada kendala ya, Pak? Insya Allah nggak ada. Oke. Insya Allah nggak ada. Jadi harapannya adalah, Pak, nah Pak, selain Jaksa Jaga Desa atau aplikasi Jaga Desa, Pak, di aplikasi Jaga Desa itu ada laporan pengaduan, Pak. Nah, kami monitoring dan evaluasi di Kecamatan Selagalingga itu pada khususnya tuh banyak sekali kriminalitas dan gangguan-gangguan Kamtipmas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Itu di Kecamatan Gedung Aji pada khususnya, Pak. Di Kampung Gedung Aji. Iya, sorry. Di Kampung Gedung Aji itu apa, Pak? Selaku kepala kampung menanggulangi dan juga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat itu tetap terjaga pastinya, dan juga tindakan kriminal-kriminal itu diantisipasi dan dimitigasi sekecil mungkin. Iya. Silakan Bapak sampaikan. Dalam hal ini tentang Kamtipmas ya, Iya, ya tentang Kamtipmas. Jadi kalau di Gedung Aji sebenarnya daerah kami ini betul berada di wilayah Selagalingga, tetapi alhamdulillah untuk daerah kami ini sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu ada gangguan tentang Kamtipmas, walaupun isunya seperti ini seperti itu ya, namanya isu. Laporan juga ya, Pak. Laporan. Tapi pada intinya di gedung, kalau kampung yang tidak ada pencurian itu bohong, pasti ada. Tetapi tinggal minim atau terlalu banyak, terlalu sering, itu aja. Nah, untuk antisipasi kami dari pemerintah kampung tentunya kami tidak bosan menghimbau kepada masyarakat agar selalu menjaga, minimal menjaga berawal dari keluarga dulu. Itu memang kami selalu tanamkan. Di samping itu, kami punya linmas yang alhamdulillah setiap malam juga secara bergiliran ada yang patroli. Oh, ada patroli. Ada linmasnya patroli. ada ya, Pak ya? Linmas alhamdulillah ada 31 personil linmas yang memang kita inikan. Kemudian untuk hal-hal lain, ini yang memang saya inisiasi secara pribadi dan ini saya lakukan. Kebetulan ini menurut saya bisa meminimalisir dari gangguan keamanan. Justru saya sering memasukkan rekan-rekan dari luar yang kebetulan satu komunitas dengan saya, karena saya tergabung di dalam komunitas trail adventure. Yang mana kawan-kawan dari yang satu hobi ini kan banyaklah yang dari kalangan TNI, dari Polri, itu banyak. Itu sering masuk tempat kami. Nah, ketika seperti itu setidaknya akan meminimalisir orang akan berniat jahat terhadap lingkungan, otomatis akan berpikir dua kali. Berpikir dua kali. Oh, ketika saya ngambil di sana, otomatis orang itu sering mampir di sana, otomatis akan. Nah, itulah yang saya lakukan. Di samping ya teman-teman di kalangan komunitas saya itu untuk mengenalkan kondisi-kondisi alam seperti itu di Kampung Gedung Aji ya, Gedung Aji. Nah, kemudian Pak, ada nggak sarana dan prasarana yang Bapak siapkan untuk masyarakat Kampung Gedung Aji jika ada keluhan, jika ada masukan dan juga ada laporan-laporan, hubunginnya ke siapa nih? Apakah kita langsung lapor ke Polsek atau kita harus lapor ke Polres atau kita bagaimana, Pak? Nah, kalau di Gedung Aji itu memang saya tekankan ketika terjadi sesuatu hal atau suatu keperluan, upayakan tingkat terendah harus tahu terlebih dahulu, dan tingkat terendah tersebut bisa memitigasi
untuk mapping. Dalam hal ini tingkat rendah terutama kan RT. Nah, ketika ada masyarakat ada suatu keperluan, silahkan menghubungi RT dan insya Allah RT kita semuanya tanggap. Ketika ada hal yang bisa diselesaikan di tingkat RT, tentunya akan selesai di tingkat RT. Tentunya setelah itu juga ada pelaporan ke saya. Ketika di RT itu tidak selesai, otomatis saya akan petugas-petugas saya itu akan melaporkan ke saya dan saya juga akan langsung melakukan penyelesaian di bawah. Ketika itu memang yang tidak tanda kutip tidak berkaitan dengan ranah kriminal, contoh narkoba, pembunuhan, segala pelecehan segala macam. Tentunya ketika itu akan selesai di bawah juga kan itu akan proses hukum. Nah itu ketika hanya sebatas pertengkaran warga segala macam ya tentu itu masih bisa lah secara rembuk kekeluargaan gitu. Kemudian kalau masyarakat Kampung Gedung Aji ingin malas lah hubungin RT misalnya gitu Pak ya. Saya pengennya hubungan langsung kepala kampung karena saya milik kepala kampung. Silahkan. Gitu. Karena saya percaya sama kepala kampung misalnya gitu Pak. Iya, harapannya juga jangan misal. Emang itu adalah realisasi emang masyarakat sangat percaya pada kepala kampung. Nah itu seperti apa Pak? Boleh nggak untuk masyarakat bisa langsung ke rumah saya nggak Pak? Nah, untuk masyarakat Kampung rumah saya nggak Gedung Aji, jika ada pelaporan, jika ada keluhan, jika ada sesuatu hal yang kira-kira perlu diselesaikan dan butuh mediasi dan juga pendampingan, langsung dari tingkat kepala kampung siap untuk 26 jam. Siap 26 jam. Melebihi 24 jam ya Pak? Bahkan begini Mas. Gimana Pak? Ketika orang sakit, bolak-balik Mas, saya ini nganter warga sakit, jejak gas sendiri saya. Bapak sendiri yang bawa ya Pak? Saya sendiri yang bawa. Bahkan sampai seperti itu. Ya, harapan kita, saya tidak berpikiran lain-lain, saya hanya berlandaskan kemanusiaan, gitu aja. Nah itu, jadi harapannya kami dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah untuk semua kampung, kepala kampung di sekecamatan Selagai Lingga, khususnya untuk saat ini ya Pak, untuk memonitoring dan juga mengevaluasi dalam hal tindakan-tindakan yang melanggar dan mengganggu Kamtipmas. Karena itu kami dalam laporan pengaduan di Kecamatan Selagai Lingga itu tidak aman. Nah itu harapannya bisa menjadikan suatu atensi kepala-kepala kampung berkoordinasi dengan masyarakat. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu gangguan dan hambatan, bahkan tantangan, ancaman dari Kamtipmas itu sendiri Pak. Terutama tidak lupa juga kami selalu koordinasi dengan pihak kepolisian melalui Babin Kamtipmas. Itu sangat penting sekali. Melalui Babin Kamtipmas, melalui Babinsa, seperti itu. Juga kan ada namanya Pokdar Kamtipmas kan ada. Apa tuh Pak? Pokdar Kamtipmas itu kelompok sadar keamanan ketertiban masyarakat. Ada di Gedung Aji ya Pak? Ya, waktu itu kami pernah dibentuk skala kecamatan. Tapi sudah nggak aktif lagi? Tetapi kalau untuk ini vakum, tetapi untuk pengurus-pengurusnya ketika menerima laporan pun insya Allah mereka tetap bergerak. Pokdar kepala kampung Kecamatan Selagai Lingga, tolong Pokdarnya diaktifkan kembali ya Pak. Itu harapan dari semua kepala kampung pastinya ya Pak ya, untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di Kecamatan Selagai Lingga. Pak, Bapak diundang ke sini kan dalam rangka program podcast Setawayan dan Setiongan. Nah, Setawayan Setiongan ini Pak merupakan program yang diinisiasi oleh Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dalam hal kita berdiskusi, berdialog dan juga bertukar pikiran Pak. Bahwasanya juga jaksa itu atau Kejaksaan Negeri Lampung Tengah itu hadir sebagai rumah tempat, bukan untuk menakut-nakuti, bukan mencari-cari kesalahan, bukan yang datang juga kami undang ke sini adalah orang yang melakukan tindak pidana, bukan Pak. Kami rubah stigmanya bahwasanya kejaksaan adalah tempat dialog, tempat dimintai pendampingan hukum, kemudian tempat untuk berdiskusi dan bertukar pikiran, sekaligus jika ada kendala-kendala yang sekiranya tidak dapat diselesaikan, bisa dimintai atau diselesaikan di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Jadi Kejaksaan Negeri Lampung Tengah itu ada namanya tim bidang datun Pak. Nah disitulah ada bantuan hukum, kemudian penyuluhan hukum, dan juga ada pelatihan hukum. Jadi stigma masyarakat dan khususnya kepala-kepala kampung jika dipanggil ke Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, jangan selalu
paradoks atau berpikiran, wah salah ini. Waduh, apalagi ini. Nah, betul, jangan. Betul. Jadi kita Kejaksaan Negeri Lampung Tengah khususnya, hampir semua kejaksaan Pak, khususnya di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah itu masyarakat bermitra sama masyarakat, khusus kepala kampung. Jadi harapannya dengan ada program Setawayan Setiongan ini lebih membuat kepala-kepala kampung itu aman, nyaman, dan juga penyerapan anggaran dana desa itu juga lancar dan juga sesuai dengan administrasi. Amin. Nah, menurut Bapak selaku kepala kampung, Pak, perlu nggak kepala-kepala kampung atau aparatur-aparatur kampung itu didampingi atau enggak diberikan pelayanan, pelatihan atau penyuluhan secara hukum? Iya. Nah, ini Mas yang saya harapkan, pertanyaan ini Mas. Oh gitu Pak. Pertanyaan ini yang saya harapkan. Tunggu ya Pak ya. Jadi begini, terima kasih saya ucapkan untuk Kejaksaan Negeri Lampung Tengah yang melalui program Setawayan Setiongan ini mungkin menjadi tonggak awal untuk kita semua dalam menjalin sinergitas dengan Kejaksaan Negeri Lampung Tengah pada khususnya. Karena betul yang Abang katakan itu, orang ketika ditelepon dari kejaksaan, waduh ada apa. Nah, mungkin dari inilah melalui program Setawayan Setiongan ini akan merubah stigma. Jadi dengan kejaksaan itu bukan berarti salah, tetapi tempatnya konsultasi mungkin ya, konsultasi kemudian mencari solusi-solusi ketika terjadi permasalahan. Betul. Seperti itu. Dan harapan kami dari pemerintah kampung agar ini bisa nggak sih sebenarnya ketika kampung membuat surat resmi kepada kejaksaan meminta tim dari kejaksaan untuk memberikan wawasan hukum kepada kami di bawah di tingkat kampung seperti itu. Sangat bisa Pak. Peran jaksa adalah memberikan suatu pelatihan, penyuluhan dan juga bantuan hukum. Iya. Bahkan jangankan kita datang ke desanya, kepala kampung datang ke sini pun kami siap. Ada permasalahan hukum apa, kemudian ada kebingungan apa, ada suatu menjadi isu, menjadi sesuatu yang sulit diselesaikan, mau datang ke Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Terakhir nih Pak, harapan Bapak untuk Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan juga kepada kepala-kepala kampung se-Kecamatan Selagai Lingga pada khususnya untuk pelaporan dana, untuk keterbukaan anggaran dana desa itu jangan takut dan jangan ragu lagi. Bahwasanya kami Kejaksaan Negeri Lampung Tengah itu akan siap mendampingi, memfasilitasi dan juga membimbing kepala-kepala kampung untuk administrasi dan lain sebagainya. Monggo Pak disampaikan. Harapan saya kepada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, terutama untuk saya pribadi, untuk staf-staf saya, untuk katakanlah secara umum pemerintah kampung. Jadi kami sangat memohon bantuan dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dalam memberikan wawasan tentang hukum terhadap kami, terutama dalam hal hukum tentang pengelolaan dana desa, kemudian solusi-solusi permasalahan seperti apa. Jadi seperti itu, agar ke depan kampung kita ini bisa sesuai yang masyarakat harapkan, seperti itu. Dan untuk rekan-rekan kepala kampung, harapan saya tetap kita semua bisa bersinergi dengan Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Harus itu Pak. Harus bersinergi dan bermitra. Kalau nggak mau panggil aja Bang. Panggil untuk berdialog. Nah, panggil untuk berbincang, ngobrol santai dengan madu atau kopi dari. Dengan kopi. Ya. Kopi dari mana Pak? Gedung Aji. Gedung Aji Selagai Lingga. Baik, terima kasih banyak Pak Novian atas keterbukaannya, atas diskusi hari ini. Kita berdialog supaya masyarakat juga mengetahui, khususnya pada Kampung Gedung Aji. Kami dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah menghimbau pada seluruh kepala-kepala kampung se-Kecamatan Selagai Lingga khususnya dan se-Kabupaten Lampung Tengah untuk tetap menjaga Kamtipmas. Gangguan, keamanan, ketertiban itu harus dijaga. Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban atas gangguan-gangguan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kami Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, kami siap membantu dan membimbing
kepala-kepala kampung. Kemudian Pak, kami percaya juga bahwasanya keterbukaan, transparansi itu merupakan suatu bukti tanda bahwasanya kampung itu dikelola dengan baik dan transparan. Kalau kampung itu sudah dikelola dengan baik dan transparan, pasti masyarakat juga tenang, masyarakat juga kondusif. Kalau masyarakat sudah kondusif, pembangunan di kampung juga akan berjalan sebagaimana mestinya. Yang paling penting adalah kepercayaan, transparansi, dan juga akuntabel. Mari kita jadikan hukum sebagai kemajuan kampung, bukan sebagai penghalang kampung. Kejaksaan akan selalu hadir melalui program Sawadana dan Sejongan agar kampung tetap berjalan dengan tertib, perangkat desa bekerja dengan aman dan tenang, dan juga pembangunan berjalan sebagaimana mestinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Novian.